Profesor Renald, saya kemudian melihat beberapa kalau baca kegaduhan ini hampir semuanya terjadi dan ada hubungannya dengan negosiasi bisnis atau kontrak bisnis. Oh, Anda tajam sekali ya. Ya tidak juga, Prof. Ya. Jadi kan cuma kita baca-baca itu. Coba kita lihat ada beberapa grafis untuk melihat ini. Ya. Semua terkait bisnis. Bagaimana soal macam-macam kegaduhan yang berhubungan dengan kontrak bisnis atau negosiasi bisnis ini kita akan lihat di grafis berikut. Oke, silang pendapat antar Menteri Jokowi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2016. Ada mengenai pembelian Airbus A350 oleh Garuda. Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan bahwa ia ingin membatalkan pembelian pesawat. Selanjutnya ini mengenai Blok Masela. Lagi-lagi dari Menko Maritim Rizal Ramli yang mengatakan bahwa ia menginginkan pembangunan kilang gas di darat. Pembangunan kilang gas di darat jatuhnya lebih murah. Ini baru-baru saja terjadi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan ia menyindir bahwa masih ada pejabat yang ingin dilayani berlebihan. Lagi-lagi mengenai perlu tidaknya impor beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan bahwa perizinan yang belum jelas dari proyek kereta cepat, sedangkan Menteri BUMN Rini Sumarno mendorong percepatan proyek. Perseteruan terjadi antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Menteri PAN dan RB Yudi Krisnandi, di mana Pramono Anung menyebutkan bahwa hasil evaluasi tidak boleh diumumkan ke publik. Ya, itu dia sejumlah perseteruan antara menteri-menteri di Kabinet Jokowi ini. Prof, saya butuh pencerahan Anda tentang ini. Mari kita pelajari era pada saat Pak Rizal Ramli menjadi pengamat ekonomi. Pada saat itu ekonomi makro bicara tentang bisnis semuanya. Perusahaan-perusahaan hanya mengundang ekonomi makro saat itu, tidak bicara tentang manajemen. Karena pada saat itu adalah pemerintah mengambil keputusan selalu berhubungan dengan ekonomi. Jadi kalau pemerintah bilang saya mau alihkan dana APBN ke sana, maka itulah yang dilihat oleh para pengusaha saat itu. Jadi Pak Rizal Ramli itu memang pada saat itu adalah pengamat yang berkaitan dengan hal itu. Sehingga beliau sering memberikan komentar-komentar pada ekonomi, kejadian ekonomi satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa sekarang ini adalah zamannya ketidakpastian. Hampir semuanya berhubungan dengan pemerintah. Selalu mendekati pejabat-pejabat yang berkuasa. Sehingga terjadi lobby-lobby terbuka. Kalau kita lihat DPR, hampir semua anggota DPR berbisnis. Betul. Ya, konflik of interest sangat terasa. Jadi saya kira sentilan-sentilan, ya, ditambah lagi beliau sendiri sering menyebut namanya 43 atau apa begitu ya, itu forum 73 atau apa. Ya, forum 73 itu ITB. ITB begitu ya. Itu juga saya dapat informasi dari sini. Itu beredar luas di masyarakat. Teman-temannya di salah satu itu juga memberikan feedback. Nah, inilah yang saya bilang era borderless. Pemimpin itu diberikan feedback oleh macam-macam, termasuk oleh mereka yang punya kepentingan, termasuk teman-teman kita. Ini kan juga punya kepentingan. Mereka tidak vakum terhadap kepentingan-kepentingan itu. Nah, oleh karena itulah di situ menjadi challenge bagi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini membangun ekonomi Indonesia dengan menggunakan BUMN zaman ini. Prof. Renald, saya tidak yakin Pak Jokowi sepolos itu untuk tidak mengetahui kepentingan-kepentingan di belakang kegaduhan ini. Saya sudah bertemu beliau berkali-kali, jadi pasti sangat paham dan kemudian bisa melihat who is right, who is wrong. Yes. Gitu. Yes. Jadi begini Pak Don. Anda benar sekali, karena Pak Jokowi ini kan juga dulunya pengusaha. Pengusaha itu seperti Pak Jokowi itu, jarak kalau orang belum berpengalaman, ya dia tidak tahu bahwa dia sedang ditipu. Tapi kalau orang seperti Pak Jokowi, dia ada orang mau ketemu dia baru bicara saja dia sudah tahu ini yang benar atau yang tidak benar. Ya, orang bisnis rata-rata mempunyai naluri seperti itu kalau dia berpengalaman. Ya. Nah, saya yakin benar-benar bahwa beliau ini tahu siapa yang bermain. Tetapi ini semua kait-mengkait. Ada orang di belakang beliau, pasti ada orang lagi di belakangnya. Ada gravitasinya lagi, ada sumber yang menariknya lagi. Nah, orang-orang seperti ini di satu pihak itu juga berkinerja, tetapi juga punya kepentingan yang luar biasa. Itu barangkali mereka punya peranan dalam rangka menjaga hal-hal yang lain. Ya. Nah, dalam hal inilah seorang presiden itu merasa saya mau tekan di sini, ini tidak garis lurus. Betul. Ini penyakit ini tidak garis lurus, ini penyakit
Kalau ibaratnya seperti kita menyembuhkan sakit orang tua yang sudah komplikasi. Jadi kalau kita mau sembuhkan ininya, kena ininya. Kita mau kena ininya kena. Padahal kita masih memerlukan di sini. Jadi di situ memang sangat kompleks dan tugas presiden adalah menyederhanakannya. Prof, saya teringat, saya baru-baru ini di Labuan Bajo ketemu dengan Profesor Alex Retraubun. Kebetulan kita ketemuan di Labuan Bajo dan dia adalah orang Tanimbar. Statement dia adalah bahwa untuk mengambil keputusan Blok Masela onshore atau offshore itu bagi presiden itu tidak mudah. Karena butuh masukan yang begitu banyak. Dia berpihak pada laut karena kalau di darat Pulau Tanimbar itu tidak cukup kata dia. Saya tidak tahu persis seperti apa gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau presiden tidak cepat mengambil keputusan ini, saya bisa masuk di akal untuk mengatakan memang tidak mudah untuk mengambil keputusan secepat itu. Karena juga kalau mengambil keputusan ini, investor bisa punya sikap-sikap yang lain, bukan? Artinya saya ingin mendapatkan gambaran dari Prof tentang bagaimana kekuatan mendengar seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Begini, Pak Don. Kita mendengar tidak bisa pada salah satu aspek. Betul. Satu aspek itu adalah misalnya cost and benefit. Sekarang namanya cost, benefit and risk. Cost and benefit and risk. Ada risikonya. Ya. Kalau kita hanya melihat cost and benefit, kita sudah jelas kita pilih A. Tapi ada lagi resiko. Resiko karena kelamaan ngambil tindakan atau terlalu cepat mengambil tindakan sehingga kemudian dibully dan disalahkan. Ditambah lagi yang ketiga adalah kita masih mempunyai nasionalisme sempit. Kita sangat marah ketika melihat 10.000 buruh Cina di Indonesia, tetapi kita menutup mata bahwa kita punya ratusan ribu orang Indonesia bekerja di Tianjin, 250.000 orang bekerja di Hong Kong. Ya. Kita menutup mata terhadap hal itu. Kita menutup mata bahwa Cina sedang memiliki proyek banyak di mancanegara, sehingga dia taruh sebentar, dia sudah tarik lagi ke negara lain. Tapi kita bilang Cina nih, kita bilang begitu. Sentimen nasionalisme kita yang sempit seperti itu sangat kuat di negara kita. Jadi resiko-resiko ini harus diukur oleh seorang presiden. Dia tidak bisa hanya melihat ini dengan ini. Kalau saya sangat mudah sebetulnya setelah mendengarkan Blok Masela, saya akan mencari tim independen, bukan? Dan tim independen sudah memberitahu. Prof, kenapa tidak harus cepat mengambil kenapa tidak dipermudah saja? Kepentingan ini juga kan legal sebetulnya. Cuman ketika disampaikan ke publik berbungkus kepentingan publik, mestinya kan di dalam rapat internal begitu kan bisa dibuka semua. Pak Don, budaya politik kita ini tidak terbuka. Semuanya serba terselubung. Kita bisa membaca secara tidak langsung seperti polisi menyimpulkan siapa pelaku yang menaruh racun di gelasnya Mirna. Ini semua adalah perilaku-perilaku yang tidak terbuka. Kalau di Amerika Serikat dengan manajemen modern seperti itu, semua orang harus disclose. Kamu menjadi lobbyis siapa, terima uang berapa, dan ada lobbyisnya siapa, bayar pajaknya berapa, dan kamu bergerak atas nama perusahaan mana. Termasuk para senator pun bisa melakukan itu. Terbuka. Di Indonesia, Pak Don, orang itu hanya baru ketahuan kalau disadap oleh KPK. Ah, itu betul. Kita jeda dulu.